Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Careful What You Wish For. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan banyak orang yang sedang menikmati pantai. Kemudian, diperkenalkan seorang remaja bernama Doug sedang membaca buku sambil sesekali melihat pemandangan pantai yang menakjubkan. Doug tinggal di kota tersebut bersama kedua orang tuanya. Ketika mereka tiba, keluarga itu langsung membereskan barang-barang bawaan mereka. Doug tinggal di sebelah dermaga, tempat beberapa perahu bersandar. Doug langsung pergi keluar untuk menemui teman baiknya. Mereka membicarakan tentang libur musim panas kali ini, di mana banyak wanita yang berlibur ke kota itu. Mereka berdua adalah remaja yang sedang dalam masa puber, sehingga mereka ingin mendapat wanita untuk mereka kencani. Keduanya kemudian berjalan di dermaga menuju ke sebuah bar, di mana terdapat live music dan pengunjung yang sangat ramai. Teman Doug langsung memasangkan celemek kepada Doug dan mengatakan bahwa musim panas mereka telah resmi dimulai. Mereka berdua kerja di bar yang terlihat sangat ramai pengunjung. Saat Doug kembali ke rumah, dia menyapa orang tuanya, namun sama sekali tidak ada orang di sana. Doug langsung naik ke kamarnya, dan beberapa saat kemudian, Doug melihat ke arah luar jendela, dan di sana ada pasangan yang baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Pasangan itu bernama Elliot dan Lena. Lena terlihat cantik dan mulai membuat Doug tertarik. Namun sayangnya, wanita itu langsung masuk ke dalam rumah. Doug terus memperhatikan Lena di kamarnya, hingga wanita itu sadar diperhatikan. Doug langsung bersembunyi di balik jendela kamarnya. Saat Doug mengeluarkan sepedanya, ia melihat Lena yang sedang membungkuk untuk membersihkan pasir dari sepatunya. Doug kemudian mendatangi temannya, dan mereka mulai berbicara tentang garis-garis seksi di pantai itu. Keduanya yakin bahwa kali ini mereka akan menikmati musim panas yang luar biasa. Ketika kembali ke rumah, Doug melihat bahwa tetangga sudah beres pindahan. Tiba-tiba, ayah Doug memanggilnya, dan Doug diperkenalkan kepada tetangga barunya Elliot. Ayah Doug mengatakan kepada Elliot bahwa putranya sangat mengerti tentang perahu. Kemudian Elliot mengajak Doug untuk melihat perahu tuanya. Elliot ingin Doug memperbaiki perahu itu, dan ia akan dibayar dengan gaji yang cukup besar. Keesokan harinya, Doug datang melihat perahu tua milik Elliot, dan di sana ia memperhatikan Lena yang telah selesai berenang di pantai. Lena masuk ke sebuah ruangan untuk mandi, di mana Doug terus memperhatikan saat Lena melepas semua pakaiannya. Tiba-tiba, Elliot keluar untuk menanyakan tentang perahunya. Doug mengatakan kepada Elliot bahwa kapalnya mengalami kerusakan yang ringan. Elliot kemudian mengatakan bahwa ia mungkin akan pergi sebentar untuk keperluan bisnis. Keduanya langsung mendiskusikan tentang perihal gaji dari Doug. Doug meminta dibayar sebesar $12, namun Elliot malah akan membayarnya sebesar $20. Pada malam harinya, Doug kembali mengintai Lena melalui jendelanya. Pada saat itu, Lena sedang berganti pakaian, namun tiba-tiba Elliot datang dan langsung membawa paksa istrinya. Doug hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Keesokan harinya, Elliot bersiap untuk pergi keluar kota, namun ia dihentikan oleh seorang polisi yang ingin memeriksa identitasnya. Doug mendatangi Elliot dan mengatakan bahwa polisi itu memang agak ketat. Elliot ternyata lebih senang dengan polisi seperti itu karena keamanan bisa dipastikan. Sebelum pergi, Elliot menyempatkan diri melihat perkembangan perahunya. Di sana, Doug bertanya kepada Elliot bagaimana ia bisa menjadi orang sekaya itu. Elliot menjawab bahwa itu hanya mengandalkan uang dan ketampanannya. Keesokan harinya, Doug melihat Lena lewat, dan tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Doug bergegas ke arah suara, dan ia melihat Lena berdiri ketakutan di samping mobil. Ternyata,
ada laba-laba di dashboardnya, dan Doug pun langsung membunuh laba-laba itu. Setelah itu, Doug memperbaiki mobil Lena, namun ia mulai canggung ketika Lena mendekatinya. Doug menceritakan kepada temannya tentang Lena. Teman Doug menyarankan untuk berhati-hati karena Elliot terlihat sangat galak. Saat Doug pulang ke rumahnya, ia bertemu dengan Lena yang sedang duduk di teras rumahnya. Lena mengatakan bahwa ia tak sengaja terkunci dari luar rumah dan ia membutuhkan bantuan Doug untuk masuk. Lena mengatakan bahwa Doug harus merahasiakan ini dari suaminya karena Elliot memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Tiba-tiba hujan turun dan Lena meminta Doug untuk mengambil batu dan memecahkan jendela belakangnya. Doug berhasil masuk dan ia berhasil membuka pintu dari dalam. Sebagai rasa terima kasih, Lena akhirnya mengundang Doug untuk minum bir. Keduanya mulai mengobrol dan Lena menyadari bahwa Doug terluka. Lena mulai membersihkan luka itu sambil menggoda Doug. Karena terbawa suasana, Doug langsung mencium Lena, namun ia segera sadar dan meminta maaf. Lena justru menyukainya dan bahkan ia meminta Doug untuk mengulanginya sekali lagi. Doug dan Lena akhirnya berciuman dan pada malam itu mereka berdua memulai perselingkuhan mereka. Keesokan paginya, mereka terbangun bersama di tempat tidur Lena. Wait, have you been with the girl before? No, the kitchen was my first time, and then the stairs, and then here. You're very technical, Doug Martin. Doug pulang dari sana dengan perasaan yang sangat bahagia sambil membayangkan kejadian malam itu saat bersama Lena. Doug kemudian pergi menemui temannya dan ternyata tadi malam Doug menelepon temannya itu sambil memamerkan suara desahan Lena. Teman Doug menunjuk beberapa gadis seksi di pantai. Namun, Doug terlihat sudah tidak tertarik lagi. Beberapa hari kemudian, Doug terus memperhatikan kegiatan Lena dan ia juga mulai memperbaiki kapal Elliot. Kemudian, Lena kembali mendatangi Doug dan memintanya untuk masuk ke dalam perahu. Lena meminta Doug untuk menutup pintu perahu dan ia mulai menggoda remaja itu. Akhirnya, Lena melepas pakaiannya dan mereka kembali berselingkuh di dalam kapal. Pada malamnya, Doug yang bekerja di bar dan ia melihat Lena datang dengan suaminya. Temannya datang dari belakang dan mengalihkan perhatian Doug ke beberapa gadis yang terlihat bisa digoda. Hari berikutnya, Doug sedang bersepeda di saat ia melihat Elliot mengunjungi sebuah toko. Ia memilih untuk berhenti dan masuk ke toko tersebut. Di sana, Doug melihat Lena. Mereka berdua langsung keluar dari pintu belakang dan mereka mulai bercumbu. Saat Elliot mencari Lena, mereka langsung menghentikan permainannya dan Lena mencium Doug sebelum berpisah. Setelah itu, Elliot pun memeriksa perahunya untuk memastikan perbaikan yang dilakukan Doug. Di sana, Elliot memberi Doug beberapa motivasi agar Doug bekerja lebih giat seperti dirinya, agar Doug bisa menjadi orang kaya. Elliot juga mengatakan bahwa ia akan pergi lagi keluar kota. Mendengar hal itu, Doug langsung memanfaatkannya dan ia pergi menemui Lena. Mereka kembali berselingkuh di tempat tidur sambil mengobrol dengan mesra. Lena mengungkapkan bahwa Elliot adalah pria yang sangat pencemburu dan juga mengekang pergerakan dari Lena. Doug pergi menuju dapur untuk mengambil minuman dan Lena mengikutinya dari belakang. Sialnya, mereka dilihat oleh tukang kebun Elliot. Beberapa hari kemudian, Doug berjalan di dermaga dan ia melihat Elliot berdiri di samping perahunya. Dengan perasaan khawatir, Doug berjalan menuju ke perahu itu dan ia melihat Lena ada di sana. Elliot kemudian meminta Doug membawa perahu berlayar untuk memastikan bahwa perahu itu sudah diperbaiki. Di kapal itu, Elliot kemudian memberi Doug nasihat tentang wanita. Tiba-tiba, mesin kapal rusak dan Elliot pergi untuk memeriksanya. Lena menggunakan waktu itu untuk memberitahu Doug bahwa ia ingin segera bercerai dengan Elliot.
Saat Elliot keluar, ia meminta Doug untuk memperbaiki mesinnya. Pada malam harinya, Doug menerima telepon dari Lena yang menangis karena Elliot telah melakukan kekerasan. Doug pergi ke rumah sakit dan mengatakan kepadanya bahwa Lena perlu melaporkan Elliot ke kantor polisi. Namun, Lena mengurungkan niatnya dan ia memilih untuk pulang. Suatu hari, saat Doug bekerja, ia menerima telepon dari Lena yang sedang berjemur di pantai. Lena mengundang Doug untuk datang dan mereka kembali berselingkuh di gubuk perahu. Lena mengatakan bahwa ia merasa lebih nyaman saat berada di dekat Doug. Lena kemudian menceritakan tentang istri pertama Doug, di mana mereka juga bercerai akibat Elliot yang suka melakukan kekerasan. Setelah itu, teman Doug penasaran dengan wanita yang sering ia lihat bersama Doug. Namun, Doug memilih untuk merahasiakan tentang Lena. Saat di rumah, Doug melihat Elliot sudah pulang dari luar kota. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari Lena dan ia segera bergegas ke kamarnya. Ternyata, Lena sudah berdiri di belakangnya. Lena meminta Doug untuk datang ke rumah karena ia membutuhkan bantuan Doug. Ternyata, Elliot dan Lena kembali bertengkar. Dan tanpa disengaja, Lena mulai memukul kepala Elliot hingga pria itu tewas. Lena memohon kepada Doug untuk menolongnya karena ia tidak mau masuk penjara. Doug mencoba menenangkan Lena sambil memikirkan sebuah cara. Doug meminta Lena untuk tetap bersikap normal. Doug kembali pergi bekerja di bar dengan perasaan yang bingung. Saat ia kembali ke rumah, Doug melihat Lena datang menemui orang tuanya. Doug merasa canggung dan ia langsung naik ke kamarnya. Pada malamnya, Doug mendatangi rumah Lena dan wanita itu meminta maaf karena ia takut tinggal di rumah sendiri sehingga ia mendatangi Doug. Doug langsung menjalankan rencananya dengan membawa jasad Elliot ke dalam perahunya. Doug meminta Lena untuk melapor ke polisi bahwa mereka bertengkar dan Elliot pergi meninggalkan rumah. Saat perahu meninggalkan dermaga, seorang polisi melihat perahu itu. Doug berpura-pura menjadi Elliot dan ia membawa perahu pergi. Di pagi hari, polisi mendatangi rumah Lena dan Doug melihat Lena berbicara dengan polisi. Sebelumnya, Doug menggunakan balok di kapal untuk membuat luka di kepala Elliot. Sebelum membakarnya, Doug menyiram alkohol dan membakar perahu dengan sebatang rokok, dan Doug membuat TKP seakan-akan terjadi kecelakaan karena Elliot mabuk. Doug kembali melanjutkan rutinitas normalnya, dan ia mendengar beberapa polisi yang membicarakan tentang insiden itu. Kemudian, seorang wanita terlihat mendatangi kota Doug. Wanita itu menemui polisi dan memberitahu mereka bahwa kepolisian pusat memberikannya kewenangan untuk menangani kasus ini. Ternyata, kasus ini sangat serius karena Elliot memiliki biaya asuransi yang cukup besar yang akan diwariskan ke Lena. Wanita itu adalah agen asuransi yang bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada permainan curang dari istri Elliot. Wanita itu kemudian menginterogasi Lena tentang detail kecelakaan Elliot. Wanita itu menanyakan apakah Lena memiliki hubungan gelap, namun Lena langsung menyangkalnya. Polisi juga ikut menyelidiki kasus tersebut dan kini mereka juga mencurigai bahwa Elliot dibunuh. Polisi kemudian mulai menanyai ayah Doug sebagai tetangga Elliot. Doug mencoba bertanya kepada polisi tentang tersangka kasus tersebut. Polisi itu mengatakan bahwa ia melihat Elliot pada malam itu, namun mungkin saja ia adalah tersangka pembunuhnya. Agen asuransi itu kemudian mendatangi rumah Lena untuk menyelidiki TKP. Ia menemukan pecahan kaca jendela saat Doug membantu Lena masuk ke dalam rumah. Polisi juga sudah menanyai teman Doug dan ia memberitahu polisi bahwa mungkin ia pernah melihat Doug bersama dengan Lena. Hal itu membuat Doug marah dan kesal. Saat pulang, agen itu sudah datang ke rumah Doug. Ia bertanya tentang malam ketika Lena datang mengunjungi rumah mereka. Akhirnya, agen itu ingin menginterogasi Doug di kantor polisi. Doug sangat panik dan ia mencoba menelepon Lena.
Namun, ia menghentikan panggilan ketika orang tuanya masuk ke mobil. Doug kemudian ditanyai di kantor polisi. Mr. Harper. Agen itu menanyai Doug tentang hubungan antara Elliot dan Lena. Agen itu meminta Doug untuk mengungkapkannya secara rinci. My job to find. So if you lie to me, that's a felony. What is this shit? I'm not about to let my son be bad cop by some insurance investigator. We're done here. Thank you, Doug. Doug menerima pesan dari Lena dan memintanya untuk menemuinya di gudang perahu. If that investigator had anything solid, she would have done something by now. Come on, they're not gonna find any evidence. I mean, there isn't anything. Except our phones, Lena. Alright, we can figure this out. Come back with your phone later when it's safe. Okay. Okay, send me a Lena mengatakan bahwa mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Saat Doug pulang, agen itu sudah menunggu dan ia ingin mengambil sampel dari sidik jari dan mulut dari Doug. Agen itu juga membawa Doug ke kantor polisi. Agen itu mulai menyerang Doug dengan berbagai pertanyaan, namun Doug memilih untuk diam. Sementara itu, polisi menemukan kecocokan untuk sampel darah yang telah diberikan agen kepada mereka. Doug berusaha membuktikan bahwa ia tidak bersalah, namun statementnya selalu digagalkan oleh beberapa saksi. Seperti saat tukang kebun yang melihat Doug dan Lena. Doug akhirnya pergi melarikan diri dengan sepedanya. Doug pergi ke sungai, di mana ia bertemu dengan Lena. Tiba-tiba, Lena merobek pakaiannya sambil berteriak minta tolong. Lena mencoba membuat sebuah kejadian seperti pemerkosaan. Polisi akhirnya menangkap Doug, namun karena Doug mengenal mereka, Doug meminta waktu agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Polisi itu akhirnya membiarkan Doug pergi. Doug segera mendatangi rumah Lena untuk mengambil ponselnya. Saat ia mencari ponselnya, Lena keluar bersamaan dengan agen asuransi itu. Doug mengatakan bahwa di dalam ponsel itu ada bukti percakapan bahwa ia tidak bersalah. Kedua wanita itu kemudian pergi keluar. Doug memperhatikan bahwa mereka berdua memiliki tato yang sama. Doug akhirnya menyadari bahwa agen itu sebenarnya adalah kekasih Lena dan mereka telah bersekongkol sejak awal. Doug juga menyadari bahwa ia hanyalah tumbal dalam permainan kedua wanita itu. Pada awalnya, Lena ingin melimpahkan semua masalah ini ke Doug, namun akhirnya ia tidak tega dan memutuskan untuk meninggalkan ponsel Doug yang berisi bukti yang bisa meringankan hukumnya. Kedua wanita itu kemudian pergi jauh setelah mengklaim dana asuransi dari Elliot. Doug akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, namun ia mendapat pengurangan hukuman karena bukti yang ada di ponsel itu. Lena dan kekasihnya hilang kabur entah kemana. Doug akhirnya merenung sambil menyesali perbuatannya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.